Menikahi Janda Ting Ting. S2. Bab 151. Selamat datang. Silakan masuk. 9. Masya Allah, cantiknya, ucap seorang ibu-ibu saat menyalami tangan Rania. Ini calon istrinya, Rusdi yang baru, iya. Jelep. Rusdi yang sedang berdiri di belakang, langsung terbelalak. Begitu juga dengan Rania. Mereka saling menoleh, menatap satu sama lain dengan ekspresi yang tak bisa diartikan. Bukan, jawabnya dengan kompak. Bude, Rania ini adik Pak Arman, atasan saya, jelas Rusdi. Udah nikah. Suaminya kapten pasukan khusus. Yang ada saya di tem garis bawah bak mati nanti. Oh alah. Hahaha. Maaf ya, Nak Rani. Bude nggak tahu. Ayo silakan masuk. Iya nggak apa-apa, Bude. Saya dan Mas Rusdi udah seperti saudara sendiri kok. Rania menurut saja saat dituntun masuk ke dalam. Tak lama teman-teman lamanya pun berhamburan menyapa, karena sudah lama tidak bertemu. Rusdi pun kembali menyapa tamu lain yang baru saja tiba. Sedangkan dari atas sana, Rafika melihat kedatangan Rania dengan tatapan tak menyenangkan. Sayang, itu perempuan yang dulu selalu iri sama aku, ucapnya kepada sang suami. Yang mana? Kedua matanya mencoba fokus. Oh, perempuan cantik yang pakai gamis pink itu. Ih kamu nih, kok malah dipuji sih? Maaf, sayang. Pipi Rafika berubah cemberut. Ia tak hentinya memandangi Rania dengan kesal. Bagaimana tidak, ia pikir, saat Rania datang, teman-temannya akan membugaris bawah Li, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Rania disambut dengan sangat-sangat baik, diajak berfoto dan mengobrol. Padahal dulu, Rania selalu dikucilkan karena berstatus sebagai an 4K supir keluarga Andi Malarangeng. Tugas yang Rania pikir akan sulit nyatanya berjalan lancar. Sama seperti perjalanan kakaknya bersama keluarga kecil yang juga berjalan lancar. Selama perjalanan, Guzel dan Altaf bernyanyi riang menikmati perjalanan. Ya, Altaf seakan berusaha menyembunyikan kesedihannya dan mencoba untuk menikmati momen yang tersisa sebelum ayahnya kembali dibelenggu kesibukan di kesatuan. Ai, panggil Arman dari depan. Happy enggak? Iya, happy kok, jawabnya. Kandang sapinya harus dibuat sampai selesai ya. Pokoknya harus ayah yang buat, nggak boleh orang lain. Iya, ayah janji, ucap Arman, tanpa ragu. Kali ini, ia tidak mau mengecewakan Altaf, meski sebenarnya ia bisa saja menyewa tukang untuk menyelesaikan proses pembuatan kandang sapi di belakang villa. Jawaban Arman membuat Chelsea sedikit lega. Setidaknya, Altaf sudah tidak secuek sebelumnya. Tapi ia tidak bisa menjamin, putranya akan tetap anteng saja setelah nanti Arman kembali sibuk bersama Rusdi dan kepala satuan lain yang akan berada di bawah naungannya sebagai kepala kepolisian resor. Malam hari setelah acara resepsi, Rusdi tidak langsung pulang ke rumah pribadi yang sekarang ia tempati. Atas permintaan sang ibu, ia menginap semalam untuk sekedar mengobrol dengan kerabatnya yang jauh-jauh datang dari Surabaya. Pak Arman gak datang karena sibuk ngurus kenaikan jabatannya ya, Rus? Tanya seorang sepupu yang juga anggota Polri dan ikut ngumpul di gazebo samping rumah. Enggak juga. Semua proses dan prosedur sudah dilaksanakan Pak Arman jauh-jauh hari sebelum kasus. 10. Penembak garis bawah Kanya. Baru dilanjutkan aja. Tapi, sebelum itu, beliau liburan sama an 4K istri dulu. Oh alah, sekarang an 4K Pak Arman udah berapa? Belum menjawab, tiba-tiba terdengar suara keributan dari dalam rumah. Rusdi pun tak berpikir panjang dan langsung meninggalkan tempat duduknya. Berjalan cepat diikuti beberapa orang sepupunya dan saat sampai di dalam, mereka cukup terkejut melihat Rafika keluar hanya mengenakan pakaian tidur tipis. Terlihat,
wanita itu sedang berusaha menjelaskan sesuatu kepada suaminya. Maafin aku. Kamu sendiri yang bilang, bakalan nerima aku apa adanya. Ya tapi nggak gini juga, Dek. Ada apa ini? Tanya Rusdi saat datang menghampiri keduanya. Kenapa malah bertengkar tengah malam begini? Rafika mulai menangis sesenggukan saat bersembunyi di belakang kakaknya. Adik mas ini. Sentaknya sambil menunjuk Rafika. Ternyata sudah tidak perempatuan. Dek. Seketika Rusdi melemas, menatap adik iparnya yang begitu marah. Apa-apaan ini? Mana mungkin, Vika? Saya nggak mengada-ada. Dia sendiri juga sudah mengaku sering melakukan itu dengan pacarnya dulu. Saya menyesal, mengeluarin uang miliaran demi barang bekas. Jangan ngomong gitu. Pekik Rafika, malu, sedih, kecewa, campur aduk jadi satu. Maaf, aku mohon jangan tinggalin aku, Mas. 11. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Rasa kecewa membuat pria itu tak segan untuk menepis tangan Rafika darinya. Menatap tajam dan mendengus kesal. Ternyata, rupa dan kata-kata manismu, hanyalah casing. Aku terima meski kamu bukan konglomerat, aku terima semua sikap manja dan aku turuti semua yang kau inginkan. Tapi, tidak dengan hal ini. Aku kecewa. Hen, tahan dulu. Jangan terbawa emosi. Sahut Rusdi yang berusaha melerai. Namun, yang terjadi, adik iparnya itu malah mengabaikan peringatan darinya. Pria itu terus maju mendekati Rafika yang tak henti-hentinya terisak. Di depan keluargamu, aku kembalikan engkau, Rafika aku talak kamu dengan talak 3. Mas, tubuhnya luruh. Tertunduk saat mendengar kata talak yang diucapkan sang suami tanpa ragu. Meski begitu histeris, tapi pria itu seakan tidak peduli. Semua orang hanya bisa mematung. Bingung, karena beberapa jam lalu, pasangan pengantin baru itu masih saling bersenda gurau dan menunjukkan keromantisan. Di saat bersamaan, ibu baru saja keluar dari kamar karena mendengar keributan di luar. Beliau memandangi semua orang yang ada memenuhi ruangan tersebut. Ada apa ini? Bu. Kedua kaki Rafika beringsut, mendekat dan langsung memeluk erat kedua betis ibunya. Mas Henry baru saja menalakku dengan talak 3. Apa? Wajah beliau berubah pias. Saat beralih memandangi menantunya yang terlihat begitu kacau. Apa penyebab dari semua ini? Kamu kenapa main talak saja? Hah? Saya tidak melakukan itu tanpa sebab, tapi an 4K ibu sudah menipu saya. Dia sudah. Henry. Sentak Rusdi. Kalau kamu sudah selesai, silakan pergi dari sini. Jangan buat ibu kami syok dengan semua ucapan kotormu itu. Mulutnya mengatup rapat saat menatap sang kakak ipar, dan karena itu pula akhirnya ia beranjak pergi meninggalkan rumah itu dengan semua kekacauan yang baru saja ia buat. Sementara Rafika tak henti-hentinya berteriak, memekik mencoba mencegah suaminya pergi. Lah berlari mengetuk-ngetuk pintu mobil itu. Mas, aku mohon jangan seperti ini. Kita baru sehari menikah, jangan tinggalkan aku. Tidak ada belas kasih, pria muda itu memilih tancap gas meninggalkan halaman depan. Membiarkan Rafika terus berteriak, berlari mengejar mobilnya, hingga ia jatuh terduduk di tanah dan menangis histeris. Di dalam, situasi masih sangat kacau. Rusdi berusaha untuk menenangkan dan menuntun ibunya masuk ke dalam kamar. Ibu istirahat saja, biar aku yang ngurus Vika. Adek ngurus, tiba-tiba beliau melemah saat hendak berbaring. Mulutnya menganga lebar, bola matanya naik ke atas hingga yang terlihat hanya putihnya saja. Tak lama, sekujur tubuhnya mengalami kaku. Bu! Rusdi yang sejak tadi berusaha tenang, akhirnya panik juga. Ia menoleh memandang ke arah pintu kamar. Siapapun di luar, tolong panggil ambulans. Semua kerabat yang masih memenuhi rumah itu sibuk warawiri.
Ada yang membantu Rusdi di kamar, ada yang menelpon ambulans dan ada pula yang mencoba menenangkan Rafika yang masih meratapi kepergian suami dan kondisi ibunya. Tengah malam tadi benar-benar di luar ekspektasi. Siapa sangka, pagi ini Rafika dan Rusdi harus duduk di 12. Depan unit stroke. Menunggu ibu dirawat oleh dokter yang bertugas. Ya, ibu mengalami serangan stroke berat. Hingga sekujur tuh garis bawah buhnya tak dapat bergerak, kecuali mata yang masih dapat melihat dan mulut yang bisa mengucap kata-kata yang kurang bisa dipahami. Ucapan suamimu malam tadi, sudah sangat jelas, ungkap Rusdi tiba-tiba. Didengar oleh semua orang di rumah. Jadi, nggak usah ngarep lagi, ini juga salah kamu, karena nggak jujur dari awal. Rafika yang sedang bersandar lemas, akhirnya kembali menitikkan air mata saat mendengar ucapan kakaknya. Aku nggak ngangka hidupku bakalan apes kayak gini, Mas. Tujuanku cuma mau banggain ibu. Itu aja. Apa sekarang ibu bangga? Rusdi menoleh sambil menunjuk ke arah ruangan di hadapannya. Yang ada ibu hampir meregang nyawa. Dek, sudahi semuanya, jangan maruk jadi perempuan. Fokus sama ibu dan perbaiki pola pikir kamu, paham nggak? Kedua sisi bahu Rafika bergetar saat suara tangisnya terdengar kian lekat pilu. Duduk tegap dan kembali memeluk Rusdi, erat. Maaf karena udah ngecewain Mas dan ibu. Aku nggak bermaksud, aku hilaf. Kedua mata Rusdi memerah. Tapi, ia menahan diri untuk tidak menangis ataupun marah di depan sang adik. Ia dekap buh ringkih itu dan mencoba untuk menenangkannya. Meski berusaha tegar, pikiran Rusdi terus mengurai banyak pertanyaan tentang masalah hidupnya yang datang beruntun. Di titik ini ia akhirnya menyerah dan yakin tidak akan ada pelangi pasca badai. Mas, apa yang harus aku lakukan sekarang? Rafika melepaskan pelukannya. Aku nggak mau jadi janda, Mas. Apa kata orang nanti, aku malu. Sudah, jangan diratapi. Coba pikir, ini semua akibat ulah kamu sendiri, kan? Jujur Mas kecewa, tapi terlalu lelah untuk berdebat. Sekarang kita fokus ke ibu dulu. Tak ingin terus mendengar keluhan Rafika, Rusdi memilih masuk ke dalam ruangan tersebut untuk memantau kondisi ibunya yang mulai sekarang sudah tidak berdaya. SSC. Keesokan harinya. Entah sekedar kebetulan atau apa, setiap kali liburan ke villa yang berada di puncak, Arman dan keluarga selalu saja dikagetkan dengan kejadian di sekeliling mereka. Sore ini, saat sedang bersepeda bersama, mereka mampir ke salah satu rumah yang sudah dipenuhi dengan anggota kepolisian setempat. Menurut info, terjadi pembunuhan di rumah tersebut. Kebetulan Anda di sini. Apa kami bisa meminta bantuan? Terduga pelaku adalah berdomisili di wilayah resor Anda. Anggota kami membutuhkan bantuan untuk pengejaran besok. Masih sambil berkacak pinggang, Arman nampak berpikir panjang. Menoleh memandangi istri dan anak-anaknya yang sedang menunggu di samping mobil patroli setempat. Baru 2 hari yang lalu ia berjanji kepada Chelsea dan Altaf untuk tidak menerima tugas apapun dari kesatuan selama liburan mereka berlangsung. Hal itu pun membuatnya bingung, harus memenuhi janji atau kembali mengecewakan keluarga kecilnya lagi. Bagaimana Pak Arman? Perhatiannya kembali beralih kepada seorang kasat dari Polresta setempat. Maaf sebelumnya, saya tidak bisa kembali ke Jakarta dalam waktu dekat. Tapi, insya Allah saya akan mengutus orang untuk membantu anggota Anda. Boleh juga. Yang penting ada yang bisa berkoordinasi di sana. Pria itu kembali memasang kaos tangan lateks dan maskernya. Olah TKP akan berlangsung. Anda mau ikut masuk ke dalam? Tanpa pikir panjang, Arman segera menggeleng. Anak dan istri saya sudah menunggu. Silakan lanjutkan saja. Nanti setelah selesai berkoordinasi dengan tim, akan saya kabari. 13. Terima kasih,
Kami sangat berterima kasih. Obrolan yang harusnya sudah berakhir, malah kembali berlanjut. Dari kejauhan, Altaf mulai menguap karena bosan dan mungkin karena sudah terbiasa melihat lokasi pembunuhan, jadi ia santai saja ketika petugas forensik lewat membawa kantong jenazah. "Bunda, mau pulang," ucap Guzel, lirih. Menutup matanya rapat-rapat karena takut melihat kaki korban yang berlumuran di asterisrah. Ngapain takut sama orang mati, Kak?" tanya Altaf dengan gaya tengilnya. Biasanya, Al kalau ke kantor ayah, sering banget nyelinap masuk ke ruang jenazah. "Biasa aja tuh, malah enak loh, adem." "Duh, udah ceritanya, kakak takut." Guzel segera berdiri, dan bertepatan dengan itu sang ayah datang menghampiri mereka. "Ayah." Cepat-cepat ia berhambur memeluk Arman. "Ayo kita pulang, ayah sudah selesai." Dahi Chelsea mengerit heran. "Loh, aku pikir mas bakalan ikut nganter mereka ini ke Jakarta." "Enggak lah, nanti ada yang ngambek." Melirik ke arah Altaf. "Pokoknya ayah nggak akan kemana-mana sampai liburan kita selesai." Arman segera menggendong Altaf dan menggendongnya duduk jok boncengan sepeda. Begitu juga dengan Chelsea yang segera menyusul dengan Guzel. Mereka harus segera pulang karena waktu hampir menunjukkan waktu maghrib. Malam harinya, saat Chelsea mengobrol dengan Art Villa sambil memasak dan Altaf dan Guzel menonton siaran televisi, Arman mengambil kesempatan untuk menghubungi seseorang yang ia percayai bisa mengatasi hal seperti ini. Di tempat lain, Rusdi baru saja keluar dari unit stroke. Bergantian dengan Rafika yang akan bertugas malam ini, sampai pagi nanti. Di depan pintu lift, tangannya terulur hendak menekan tombol, tapi suara getar ponsel di saku jaketnya, membuat menepi sejenak dan membiarkan orang di belakangnya masuk lebih dulu. "Pak Arman." Ia sedikit kaget melihat ternyata yang menelpon adalah atasannya. Cepat-cepat Rusdi mencari tempat untuk menerima telepon tersebut karena ia tahu pasti Arman ingin membicarakan hal penting. "Ada apa, Pak?" "Tugas gabungan. Malam ini kamu dan tim reskrim bisa turun." "Siap. Kirim titik lokasinya." Karena sudah terburu-buru, akhirnya Rusdi memilih turun melalui pintu darurat seraya mendengarkan Arman terus bicara di ujung telepon. Semua perintah Arman, ia jawab dengan kata siap. Tanpa ada niatan untuk memberitahu tentang semua masalah yang menimpanya saat ini. Baik dulu ataupun sekarang, Rusdi tak pernah menjadikan masalah pribadi sebagai alasan untuk mangkir dari tanggung jawab di kesatuan. Tim reskrim bergerak cepat ke titik lokasi yang dikirimkan oleh Arman. Yaitu, di salah satu gang kumuh yang padat penduduk dan memang terkenal sebagai sarang preman. Orang-orang dari Polresta yang dibilang Pak Arman, sudah di dalam, dan tanya Rizal yang terus berjalan sejajar dengan Rusdi. "Iya, kita ketemu sama mereka di dalam. Aku sudah atur lokasinya." 14. Duar. Suara ledakan yang tiba-tiba terdengar membuat mereka menghentikan langkah. Bersiap dengan S3-4 masing-masing seraya melirik kanan-kiri. "Tadi itu apa Anda?" Kemungkinan, tim Satreskrim yang dikirim Pak Arman sedang melakukan pengejaran. "Kalian bawa identitas masing-masing." "Siap, bawa, dan kita mencar. Pastikan earpiece di telinga kalian aktif." "Siap, dan." Semuanya mulai berpencar, mengambil arah yang berbeda-beda. Membelah pekatnya malam, tanpa penerangan dan sebisa mungkin tidak menimbulkan suara. Gerakan Rusdi begitu penuh perhitungan dan sedikit ragu untuk mengambil tindakan, karena kondisinya belum stabil pasca beberapa kejadian yang mengguncang hidupnya belakangan ini. Beberapa saat kemudian terlihat bayangan seseorang dari balik tembok pembatas gang. Rusdi memaksakan masker untuk menutupi wajahnya, melangkah mengedap-endap.
Mengangkat S3 Nec 4 ke depan dada dan kembali mencoba untuk fokus, meski napasnya terus memburu dan denyut jantungnya seakan berpacu dengan waktu. Tatapan Rusdi tertuju pada seseorang yang ia yakini sedang berdiri di balik tembok itu. Stol di tangan terus terhunus ke depan, kakinya mengambil langkah terakhir dengan cepat dan strak. Bunyi chamber. Stol dari seseorang yang tiba-tiba muncul, membuat Rusdi sempat tersentak. Bagaimana tidak, kini ujung S3 Nec 4 itu berada tepat di depan wajahnya, dan yang mengarahkan benda berbahaya itu adalah seorang wanita. Wanita itu menatap tajam Rusdi seraya menguyah permen karet yang mulai alot. Wah, keren juga. Beli seragam reskrim di tukang loak, ya. Alih-alih menjelaskan siapa dirinya, Rusdi malah tersenyum di balik masker wajah yang ia kenakan. Apa aku harus angkat tangan, sekarang? 15. Wanita itu menatap mata pria di hadapannya lebih lekat. Menelisik penampilan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Hingga menyadari jika dirinya terlalu gegabah. Tangannya bergerak ragu ke depan wajah pria itu. Menyentuh masker berbahan kain itu dan entah mendapatkan keberanian dari mana, ia tarik kain masker dan akhirnya. Dek. Alin, turunkan S3 Nec 4 tamu. Suara dari samping kanan, cukup mengagetkan. Membuat wanita itu menurunkan tangan dan berdiri dengan posisi yang tegap dan menoleh memandangi beberapa orang pria yang berlari cepat ke arahnya. Beliau ini kasat reskrim wilayah ini, lanjut pria itu kepada bawahannya. Lalu beralih menatap Rusdi di hadapannya. Maaf, dia baru turun dalam operasi ini sejam yang lalu, tidak sempat koordinasi. Pantas saja. Rusdi menoleh kepada Rizal dan anggota reskrimnya, lalu kembali menatap wanita itu dan memperhatikan name tag tersemat di atas saku seragamnya. Ibda Alina Zanita, gerakanmu tadi sangat gesit tapi juga berbahaya. Kalau nggak bisa-bisa bijak menggunakan revol garis bawah fair, lebih baik pegang sutil saja di dapur. Beberapa orang anggota kesatuan di sana nampak terkekeh mendengar ucapan Rusdi. Meski hanya candaan, tapi wanita itu nampak tak suka hingga mengepalkan kedua tangannya dengan sangat erat. Alin, minta maaf sama Pak Rusdi. Siap, Komandan. Kembali menatap pria yang melihatnya dengan tatapan menjengkelkan. Tapi demi keprofesionalan pekerjaan ia harus tunduk dan patuh. Maaf atas kelalaian saya tadi. Lain kali, saya akan lebih bijak lagi. Rusdi masih memperhatikan ekspresi wanita di hadapannya, yang menunjukkan ketidakikhlasan saat meminta maaf. Hal itu pun membuatnya berdecak tapi enggan untuk memperpanjang obrolan. Tersangka sudah berhasil diamankan. Tanyanya saat menoleh kepada Rizal dan anggotanya yang lain. Sudah, aman semuanya. Rizal menggedarkan pandangan ke sekeliling tempat tersebut saat mendengar suara gonggongan 4 enjing. Sepertinya kita lanjutkan pembicaraan di kantor saja. Silakan ikut kami ke kantor. Rusdi dan anggotanya bergeser dan membukakan jalan. Membiarkan orang-orang itu berjalan lebih dulu menuju mobil patroli yang sudah menunggu di depan. Terduga tersangka yang mencoba kabur pun sudah berhasil diamankan dan akan dibawa ke kantor untuk mengikuti proses selanjutnya. Tepat saat masuk dan duduk di belakang kemudi, Rizal menoleh menatap Rusdi yang sedang memakai sabuk pengaman di sampingnya. Udah lama nggak lihat yang segar-segar di kesatuan reserse, ya? Di kantor kita, perempuannya udah pada sepuh, sambung seorang pria di kursi belakang sambil cekikikan. Aku yakin, perempuan yang tadi itu pasti belum nikah, auranya panas banget. Ya terus kenapa? Rusdi menatap anggotanya satu persatu. Mau deketin? Komandan aja, cantik loh. Nggak rugi dijadikan pacar. Mulutnya menganga tak percaya saat mendengar ucapan itu. Akhirnya, ia memutar kembali bersandar sambil meraih minuman kaleng di atas dashboard. Kalian tahu, pacaran itu sangat rumit. Dibukanya penutup kaleng minuman itu,
lalu meneguk isinya pelan. Dan wanita tengil tadi, bukan tipeku. Bahahaha. Rizal tancap gas lebih cepat, tertawa bersama rekan-rekannya. Tanpa mempedulikan Rusdi yang kembali melamun, meratapi masalah hidup yang terus melambai-lambai di depan mata. 16. Di mobil lain, Alin tak hentinya mengoceh dan bersahut-sahutan dengan para rekannya. Tanpa merasa canggung dengan sang atasan yang berada di mobil yang sama dengannya. Semoga aja, ini pertama dan terakhir kalinya kita melakukan operasi gabungan dengan tim Satreskrim wilayah ini. Aku ogah banget ketemu Pak Kasat itu lagi. Nyebelinnya, bikin istighfar. Tatapannya beralih kepada sang atasan. Dan, bukannya yang mimpin satuan reskrim di sana, perwira yang pernah viral itu, kok udah ganti aja. Karir Arman Firdaus melejit selama 8 tahun belakangan ini. Dia masih di sana, tapi bukan Kasat lagi, dia akan dilantik jadi Kapolres dalam waktu dekat. Rusdiansyah direkomendasikan langsung oleh Arman untuk naik menggantikannya. Tapi menurut informasi, Rusdi ini punya watak yang sumbu pendek dan playboy. Mungkin karena itu dia nggak nikah-nikah, karena sukanya main perempuan. Lanjutnya memberi penjelasan. Alin beroh sambil mengangguk-angguk paham. Kembali mencoba duduk dengan tenang meski sejak tadi pandangannya terus tertuju pada mobil yang melaju di depan sana. Selesai menginterogasi tersangka dari dini hari sampai subuh, Rusdi keluar dari kantor sekitar jam 9. Ia pulang ke rumah karena hari ini, ibunya pulang dari rumah sakit. Sesampainya di rumah, ia masuk dan mendapati situasi nampak masih ramai karena kerabatnya dari Surabaya pasca resepsi pernikahan Rafika beberapa hari lalu. "Ibu gimana, Bude?" tanyanya saat menghampiri seorang wanita parubaya baru beres mengepak barang. "Udah tidur. Tapi tadi sempat meracau nggak jelas," jelas beliau sambil memasukkan barang ke dalam koper. "Mungkin ibumu masih belum bisa menerima kondisinya yang lumpuh total, ngomong aja nggak bisa." Penuturan itu cukup membuat ekspresi wajah Rusdi berubah sendu. Setelahnya, segera melanjutkan langkah masuk ke dalam kamar untuk memeriksa kondisi ibunya. "Oh ya, Rus. Tadi Henry datang kemari." Tadinya, Rusdi ingin duduk. Tapi suara bibinya membuat ia kembali berbalik badan. Memandang ke arah pintu masuk. "Dia datang untuk apa, Bude? Apa menyesal atau hanya datang untuk mengambil barangnya?" Bibi nggak tahu pasti. Menoleh kanan kiri sebelum akhirnya berjalan mendekati Rusdi. Tapi, pas mereka di kamar, samar-samar tante dengar Henry minta Rafika balikin semua yang pernah dia kasih. Bahkan biaya akad sampai resepsi juga minta dibalikin. "Apa?" Lagi-lagi Rusdi memijati pelipisnya yang terasa berdenyut. Ia pikir masalah kemarin sudah berakhir, tapi ternyata adik iparnya benar-benar sekecewa itu. Katanya, kalau Rafika nggak balikin, Henry akan bawa lawyer dan bawa masalah ini ke polisian. Terus, Vika mana? Setelahnya Henry pergi, dia langsung kunci pintu kamar dari dalam. Nggak mau ngomong sama Sia. Belum selesai ucapan wanita parubaya itu, Rusdi sudah beranjak pergi meninggalkan kamar dengan cepat. Menuju kamar adiknya yang masih dihiasi dengan dekor pengantin. "Vika." Kepalan tangannya terus menggaris bawah entam daun pintu, tanpa jeda. Memanggil sampai berteriak, tapi tak kunjung ada suara dari dalam. Hal itu membuatnya kalang kabut, hingga timbul pikiran buruk. Tanpa pikir panjang, ia mundur beberapa langkah ke belakang, mengatur posisi, melayangkan sebelah kakinya ke depan. Brak. 17. Brak. 2 kali hentakan akhirnya pintu tersebut berhasil terbuka. Bersamaan dengan itu semua penghuni rumah berkumpul karena mendengar keributan yang ditimbulkan Rusdi. "Astagfirullah, Vika!" teriak Bibi. Betapa terkejutnya mereka,
Ketika masuk ke dalam dan mereka mendapati Rafika sudah terbaring di lantai dengan kondisi pergelangan tangan tersayat, dan berlumuran D*.